Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 kembali lagi tim BMP panen madu lebah sialang bersama rekan kami Bang Andre dari kota Jawa Tengah, Magelang. Mau membuktikan keaslian langsung. Nah, inilah perjalanan kami menuju sarang madu di hutan akasia, Kepulauan Meranti, Tanjung Gambar, Lukit. Perjalanannya setapak. Insya Allah tidak ada halangan apapun. Hutannya masih cukup asri walaupun ini hutan perusahaan industri kayu akasia. Masih bersama Bang Dharma BMP, Budak Melayu Petualang. Inilah perjuangan kita mencari madu jalannya kawan. Kanan kiri hutan, jalan setapak. Alhamdulillah cuacanya tidak hujan. Oh ma. Vegetasi masih terjaga. Jadi bang, jadi insya Allah madu ini amanah Dari petani langsung. dari petani langsung, dan saya pun ikut langsung ini. Jalannya makin ekstrim dan horor. Ini super-super yang punya keahlian di luar rata-rata. Kalau coba-coba meleset-meleset lah di papan nih. Jalannya hancur saudara, terpaksa jalan kaki. Nah, kita ambil perbekalan dulu. Kita lanjut, kita tempat singgah Bang Dharma. Mari kita berangkat. Oke, bosku. Yuk, bismillah. Kampung di dalam hutan. Beralih dari motor, kita jalan kaki sama Bang Dharma. Ini jalannya jalan setapak lagi. Oh, masih asri ya. Tidak jauh guys, paling kurang lebih 200 Meter. meter. Kalau untuk sumber pakan madu di sini, Yuk. madu sialang kita, kalau sumber pakannya ada pohon karet. Pohon karet. Oh, jadi dia isap bunganya ya. Bunga pohon karet. Pohon karet di sini. Jadi tiap lebah itu hasilnya beda-beda ya Bang ya. Beda. Tergantung apa yang dihisap. Tergantung apa yang dia pakan, Ya, apa yang dia hasilkan dari nektar bunga. warnanya pun lain. Warna lain. Jadi untuk teman-temanku, sahabat Mas Andre, madu kita itu beda-beda warna. Ada Kalau yang di kampung ini nektarnya bunga karet, warnanya mungkin merah terang, terang. merah pekat. Tapi kalau yang dominan ke nektar akasia Kasia. itu hitam. Oh, jadi ada bermacam-macam warna. Ya, jadi Tapi kalau kita ada juga pohon di daerah bakau. oh, bakau. Bakau, kayu bakau itu beda lagi. Warnanya apa itu Bang? Kalau warna itu lebih ke kuning. Ke kuning. Ya. Jadi kadang saya bawa madu itu memang berbeda-beda warna. Nah, beda-beda warna, beda-beda rasa. Ya, betul. Jadi kalau untuk rasa pahit Ya. itu nektar bunga kayu bajaka. Oh, yang ya ya. Untuk obat kanker itu akarnya itu, Ya. akar kayu bajaka. Itu kalau untuk biasa madunya rasanya pahit kalau di sini. Ya ya. Jadi kalau untuk warna itu tidak mempengaruhi rasa. Hmm, Terkadang warna merah pun bisa pahit. bisa. Misalnya nanti ini bunga kayu karet warnanya merah. Ya. Nanti apabila kolaborasi dengan bunga bajaka tetap pahit. Hmm, Nanti misalnya bakau ya. kolaborasi dengan bunga bajaka warnanya kuning tetap pahit gitu. Hmm, Jadi yang mempengaruhi rasa itu nektar, nektar ya. bukan warna. Itulah, walaupun lebahnya jenisnya sama, apa yang dihisap itu berbeda. Beda. Ya.
Beda tempat, beda sumber makan. Betul. Kalau ini kebetulan di karet, Iya, kebetulan. bukan di akasia. Pohon karet. Wah, ini ada yang dideres. Oh, karet-karet. Kita semakin ke dalam, semakin dingin. Wah. Jadi kalau masalah pohon sialang ini, Ya. kita sistemnya bagi 3 hasil. Pemilik tanah dapat 1 bagi, Ya. tim di bawah dapat 1 bagi, si pemanjat dapat 1 bagi. Jadi misalnya kita 3 juta, ya, 1 jutaannya itu hasil untuk tuan tanah, 1 juta untuk tim di bawah, ya. 1 juta untuk si pemanjat. Karena yang manjat ini beresiko. Beresiko. Ya. Kalau mau banyak ya manjat sendiri. Salah satu pohon tempat madu bergelantung, pohon sialang, terlalu tinggi. Tapi masih kosong. Masih kosong. Kita mau panen yang udah ready. Ya udah ready. Batang yang kedua. Di sini tim BMP punya 3 pohon. 3 pohon di area ini aja. Di area ini aja. Total keseluruhan berapa pohon, Bang? Kalau saya yang pegang sekitar 30-an. 30-an. Tersebar ya? Ya tersebar. Ya, iya. Ini hari ini Kenapa madu kita itu warnanya itu beda? Ada nanti kita punya pohon di timur, ada nanti di barat, ada nanti di selatan, ada di utara. Sumber makanan lebah sialang itu beda-beda. ada yang dari karet, akasia, bakau, bunga kayu hutan, bajaka. bajaka. Nah, itulah yang mempengaruhi. Jadi hitam tidak selalu pahit dan merah tidak selalu manis. Betul sekali. Nah, ini pohon yang target pertama kita mau kita panen 5 sarang. Sekarang kita perjalanan ke pohon kedua. Pohon ketiga. Wah, banyak kali. Tapi ini baru 10 hari kita panen. 10 hari kita panen, udah bisa dipanen lagi. Kalau kita punya waktu 30 Ya. hari. 30 hari, sekitar 40 hari panen kembali. 40 hari kita panen. Besar sekali. Itu madunya banyak sekali. Oh, luar biasa. Wah, ini untuk rekan-rekan yang minat madu asli. Insya Allah saya yang beri jaminan ini asli. Madu lebah sialang. Banyak sekali. Wah, besar-besar. Banyak. Jadi kawan-kawan bisa beli lewat saya. Jadi saya antar sampai rumah. Di sini stok banyak, tenang aja. Tidak ada dicampur, tidak ada di apa. Insya Allah penjual amanah. Sudah 8 tahun bergelut dengan madu. Nah, Bang Dharma, BMP, kawan kita dari Tanjung Gambar. Pokok madunya banyak sekali sarangnya. Banyak, 1, 2, 3. Masih aja di atas juga. Oh Bang, katanya di sini kan ada madu liar dan sialang. Ah, itu apa beda itu Bang? Kalau untuk jenis itu sama. Oh. Sialang dengan madu lebah liar itu jenisnya itu jenis Apis dorsata. Kalau lebah sialang itu perbedaannya itu, sialang ini menyarang di satu pohon yang besar, Ya. banyak, bisa nanti 10 atau 100 atau 200 sarang satu pohon. Satu pohon bisa 200 sarang. 200 sarang. Wow. Itu disebut madu lebah sialang. Sialang. Tapi kalau yang liar ini kita nemunya di dalam hutan, nanti di dalam kayu penuh akar-akar gitu. Jadi kalau cerita dongengnya lah kan, Iya. kalau cerita orang tua dulu katanya itu lebah yang di hutan itu lebah yang pelecut. Jadi dia sebelum dia berani naik ke kayu yang lebih tinggi, Ya. dia ke hutan dulu. Walaupun sama jenisnya Sama sialang. jenisnya. Kalau bisa kita kategorikan dia masih junior lah. Junior. Wah, ini udah senior ya. Oh, jadi nggak heran lah kalau mungkin banyak puluhan bahkan ratusan sarang madu di pohon besar ini. Ada yang lebih besar lagi pohonnya Bang? Ada. Oh, mantap, Ya. mantap. Kalau yang di hutan Ya. itu cenderungnya penakut karena dia junior. Kalau di sini kan tantangannya
tinggi ya. Untuk panen pun Ya, susah ini. susah. Kemudian untuk si lebah tinggi, kemudian angin, kemudian gelap. Oh, dia makan ini. Kalau yang di hutan itu tinggalnya di dalam masyarakat. Di dalam pohon. Makanya kalau yang panen kalau ini kita panen bisa sampai Setengah ton satu pohon. Siapa yang berminat bisa kontak saya. di hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 kembali lagi tim BMP panen madu lebah Sialang bersama rekan kami Bang Andre dari kota Jawa Tengah, Magelang. Mau membuktikan keaslian langsung di tempatnya. Sekarang Bang Andre lagi pemasangan APD, baju anti sengat yang kita racik sendiri. Bajunya berlapis-lapis. Bajunya 3 lapis untuk anti sengat. Anti panas. 10 aman. Insya Allah aman. Tim sudah siap untuk pemayatan. Ada Alang, Bang Mek, Bang Montro sebagai teranai untuk hari ini. Proses awal dilakukan pemanjatan sebelum madu-madu itu diturunkan di bawah. Hari Selasa tanggal 24 bulan Juni di Pulau Lukit. Ini jadi proses pemangkuan pohon sialang. Nah, untuk apa Bang? Dipaku-paku ini Bang? Jadi fungsi dari paku ini Ya. untuk pijak dan pemegang saat kita manjat. Oh, jadi dia tidak dipanjat manual. Ya, Terlalu besar pohonnya. karena pohonnya besar tidak kepeluk, Bang Andre. Iya, tidak terpeluk. Besar kali. Jadi fungsinya untuk pijakan, untuk pegangan. Itu safety. Ini udah mulai turun Bang Andre. Oh, sudah mulai. Sudah mulai agresif lebahnya. Kita harus persiapkan yang lain dulu. Oke. Proses pemotongan mantap sekali. Saya dikerubungi lebah banyak sekali. Diserang madu kita nih guys. Diserang lebah. Proses penaikan ember untuk mengambil madu di atas. Jadi dia tidak dijatuhkan. Lebah sudah mulai bertebangan. Sudah mulai marah lebahnya.
naikkan ember madu untuk pemotongan sarang. Yang pertama. Yang pertama, madu lebah tualang. Lebahnya marah-marah. Panen madu sialang di hari Selasa tanggal 24 Juni 2025. Tim BMP dan saya sendiri Andri Iksan Prasetyo memantau di lokasi kejadian. Penurunan ember madu untuk pemotongan sarang madu yang pertama. Untuk satu sarang. Satu sarang segini. Segini. Satu sarang dari berbagai banyak sarang. Satu sarang. Mungkin ini kurang lebih 15-an kilo. 15 kilo. Di pohon kalau besar bisa sampai ratusan sarang ya. Ratusan sarang, Pak Andre. Ya, tengok kualitas madunya luar biasa. Cantik. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa request untuk bentuk sarang atau sudah diekstrak madunya nih. Ya. Warna madu merah. Warnanya ini lebih merah Merah terang. karena memakan nektar apa nih, Pak? Bunga kayu karet. Oh, kalau yang hitam itu Kalau yang hitam lebih ke akasia. akasia. Jadi kemarin itu panen yang akasia yang hitam. Iya. Dan ini dari pohon karet. Luar biasa. Panen sangat melimpah. Sedikit hitam ya. Merah, masih merah tuh, Man. Merah. Hitam. Jadi tidak heran jika bisa menyetok sampai ratusan kilo. Satu sarang aja sudah kurang lebih 15. 15. Luar biasa. Waduh, merah. Merona. Merah merona. Jadi jangan ragu, jangan risau. Insya Allah amanah. Insya Allah. Lanjut untuk sarang yang kedua. Ini jadi kalau untuk pohon ini panen bagaimana? Setiap bulan kah? Setiap tahun? Kalau kita, Pak Andre, untuk panen itu 30 hari ke 40 hari. Oh, kenapa cepat segitu, Pak? Karena 30 hari sudah menghasilkan madu yang betul-betul matang. Oh. Kalau udah di atas 40 hari, madunya sudah dimakan atau kloninya. Oh, jadi Bapak ini motongnya separuh aja ya? Ya, separuh. Tidak Ini full? Tidak full. Ini kita panen lestari. Untuk anaknya masih di atas. Oh, Insya Allah di bulan depan, bisa panen lagi? di bulan Juli, insya Allah kita panen lagi. Oh, kita nantikan panen berikutnya kawan-kawan. Jadi kalau ada cerita, Ya? misalnya ada yang cerita 1 tahun sekali baru panen, nah itu sama sekali belum tahu tentang madu. Jadi dia mungkin asal nemu di Asal hutan nemu, ya. Kemudian mungkin cerita-cerita aja dengan orang-orang. Ya, asal mulut ke mulut. Asal mulut ke mulut. Dan ini saya sudah membuktikan langsung bahwa hampir saya setiap masuk ke tempat ini memang abang ini tiap bulannya panen. Itu memang melimpah ruah alam di sini ya, Bang ya. Iya. Sangat mantap Insya Allah, sekali. dari kami Dharma Sines dan tim BMP, BMP. nah, insya Allah amanah. Insya Allah. Nah, jadi jangan ragu, jangan risau. Jangan ragu, jangan risau. Insya Allah. Karena kami menjaga kepercayaan konsumen. Kita tengok nih, ini madunya. Ini yang masih di dalam sarang. Kita coba peras. Oh, agak cair ya, Bang ya? Ya, agak cair. Kenapa pula madu ini bisa cair nih, Bang? Nggak seperti yang dijual-jual itu dia kental. Kalau kita di sini kita mengikuti alam, Mas Andre. Yang salah satu penyebab nektar bunga. Yang Nektar kedua, madu tetap mengandung kadar air. Karena untuk menghasilkan madu dari nektar bunga ke menjadi madu itu membutuhkan air. Lagi pula kalau ada tuh cara orang membakar pakai sendok itu gimana, Bang?
menurut abang nih, apakah itu cara untuk mengetahui asli atau tidak? Kalau menurut saya pengalaman 8 tahun bergelut di madu 8 itu tahun. hoak Hoak. hoak Oh. gitu. Saya pernah membakar yang asli sama saya campur, memang sama-sama berbusa bang. Dia tetap menguap. Jadi memang itu tidak mengindikasikan bahwa madu itu asli atau tidak. Ya, sama sekali tidak. Kalau abang gimana untuk cara mengetesnya? Kalau saya sebenarnya untuk cara mengetesnya, Hmm. yang pertama cukup kenal dengan si petani. Wah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Yang kedua, Yang kedua bisa dengan cara di kulkas. Nah, di bagaimana freezer. itu? Oh, masukin freezer. Masukkan freezer. Oh, Tapi iya, iya. setiap madu juga berbeda hasilnya itu. Karena kadar air tadi. Karena kadar air tadi. Kalau ini pakai telur gimana itu, Pak? Kalau pakai telur dia nanti akan matang. Oh, masak dia kristal masak, ya. Mengkristal. Kalau tidak dia nanti Ya, kalau akan tidak, kayak nanti kalau misalnya madunya campur air, Ya. nanti dia seperti susu. oh, larut. kopi susu. Iya, kopi susu larut. Iya, 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 iya. Seperti itu. Seperti itu. Intinya pakai telur dia akan berkristal. Karena sifat alami madu ini panas. Iya, panas. Panas. Ya, jadi jangan termakan hoak saudara-saudara. Nah, ini aja monyet aja mau dia. Apalagi kita ini. Nah, kita buktikan aja. Madu dengan dipanasi. Kita coba. Ini saya ambil sampelnya. Duh. Semua madu mengandung air, mau madu dimanapun kalau dipanasin tetap menguap karena itu untuk menghilangkan air. Jadi kalau uji sendok pasti bakal tetap menguap. Tidak akurat ya bang ya untuk pengujian ini. Tidak akurat karena benda cair pasti Menguap. menguap. Ini agak lama karena kita menggunakan korek api. Akan lebih cepat kalau kita menggunakan kompor. Mah Andre jatuhkan sedikit nih. Oh, ini dari sarangnya. Kalau kita mau bilang palsu macam mana pula? Dari pohonnya. Pohonnya. Pakai mancis kecil dia. Cepat sekali dia menguap. Ini kita pakai mancis. Apalagi kita nanti mencoba pakai kompor. Iya. Dia tetap menguap. Wah, tengoklah. Jadi pengujian pakai sendok ini tidak akurat ya kawan-kawan ya. Ya, tidak akurat. Tidak sekali, akurat. Mas Andre. Ah. Karena benda cair tetap menguap. Tetap menguap. Hanya orang-orang yang paham madu betul-betul dia yang bisa membedakan mana dia asli atau tidak. Ini kita pakai mancis saja, kecil. Apinya kecil tapi busanya langsung banyak ini ya bang ya. Iya. Jadi memang tidak ada rekayasa. Ini saya peras sendiri. Di bawah pohon. Di bawah pun langsung silahkan. Baru selesai panen. Bahasanya kami pun menjual dengan kepercayaan. Nah, udah cukup bang. Itu udah cukup membuktikan ya. Turun. Oke. Oke. Dia memang tidak kental sekali. Dia memang agak encer. Jadi madu ini nggak selamanya harus kental ya? Enggak Mas Andre. Lagi-lagi kembali ke nektar. Nektar betul. Nektar yang mempengaruhi. Bisa kita peras ini, dia cair dia. Ini itu apa? Hah? Dia cair, tidak kental. Memang madu itu aslinya tetap mengandung air. Wah, ini abang kita turun dari atas. Kenapa bang cuma mengambil 2 sarang saja? Sementara 5 sarang di atas kan? Ya. Nah, tadi kita sudah komunikasi dengan Seranai, dengan si pemanjat. Katanya 3 itu di ujung-ujung dahan. Sangat Karena berisiko itu ya. sangat berisiko, bisa patah dahannya, berakibat fatal, bisa nyawa melayang. Jadi kalau kita pun
untuk tidak dipanen itu untuk perkembangbiakan koloni lebah. Jadi ini lanjut ke pohon yang kedua. Nah, insya Allah kita lanjut ke pohon yang kedua. Insya Allah. Ini udah dengan turunnya si pemanjat, maka berakhirlah untuk panen madu kita. pokok Untuk pokok yang kedua. pertama. Oh, yang pertama. Mantap. Oke, selesai sudah kita pencarian sarang pesanan ini. Kita waktunya kembali ke base camp untuk istirahat dan lanjut ke pohon selanjutnya. Pohon di mana, Bang? Jauh dari sini. Pohon kita ngarah ke timur. Ngarah ke Setelah timur. rumah tadi kita ngarah ke timur. Kalau ini ngarahnya ke barat. Oh, jadi nektar apa yang di pohon itu? Apakah masih karet atau Kalau sudah itu masih sama karet. masih karet? Oh, berarti untuk sekitar kampung ini Ya, karet. masih sekitar kampung. Jadi kalau kita berbeda, mungkin daerah Tanjung Gambar, Ya, daerah pinggir pantai, itu warnanya hitam. itu warnanya beda. Kalau di Tanjung Gambar warnanya hitam, kalau di Siap. pinggir pantai warnanya lebih ke kuning. Semoga ada kesempatan kita ngikut yang di Tanjung Gambar dan di pantai. Jadi kita bisa membuktikan Ada satu lagi yang perbedaan. Ini kan para koloni masih ngikuti nih. Ya, Nah, jadi kita untuk menghindarinya kita berjarak dulu kurang lebih 50 meter. ya. Nah, kita duduk. Biar dia pergi dulu. Nah, dia pergi dulu. Ya. Biar tidak ngikut ke rumah. Ya, biar tidak ikut ke rumah. Inilah perjalanan kita. Terbayarkan dengan kemurnian madu yang kita dapat. Memang dia tidak kental karena memang jenis-jenis madu, apalagi ini madu liar. Ya begitulah panen madu kali ini. Oke Mas Andre, nanti kalau kita sempat kita akan tunjukkan satu pohon lebah sialang tapi 150 sarang. Oh, itu yang kita tunggu-tunggu. Ini Jadi- baru 2 hari selesai panen, Mm-mm. kurang lebih mendapatkan hasil 700 kilo. 700 kilo satu pohon. Ya, satu pohon setengah ton lebih. Oh, mantap. Kalau dikalikan harga di Jawa, wah meledak lah. Jadi kayak mana unsur tidak percaya? Ya, Kita bandingkan. Satu sarang kita sudah menghasilkan 15 kilo. 15 kilo. Bayangkan kalau 100 sarang. Itu pun ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang besar yang kecil. Oke, kita patokkan satu sarang 5 kilo. Ya, Kali 100 udah 500. Ya, 500 kilo setengah ton. 500 kilo setengah ton. Itu kalau kita kali sedikit, kali 100 ini 150 sarang. Coba Mantap. bayangkan, di mana datangnya? 1,5 ton kalau kita perhitungan 15 kilo. Jadi di mana kira-kira itu datangnya itu madu itu yang di rumah itu 700 kilo, madunya campur dari air gula atau air nanas. Nah, wak. Wah, Nah, jadi kita ini di tempatnya langsung. Memang tempatnya melimpah, memang masih asri. Jadi tidak menutup kemungkinan di sini menghasilkan salah satu penghasil madu terbesar di Riau, ya betul sekali di Ya. Pulau Padang. Pulau Padang. Jadi Madu salah satu madu terbanyak Ya. dan madu yang terbaik. terbaik. Belum pernah tercoreng madu di pulau ini. 8 tahun 8 berkonsisten tahun. Berkonsisten untuk sebagai menjaga kualitas. madu yang berkualitas. Siap. Jika Anda masih ragu, berarti Anda Bikin aja sendiri madu yang sedang kalau masalah. oplos. Anda sedang- Silakan dioplos. jika Anda ragu, Ya. Anda perlahan-lahan seuzon, kemudian Mematikan rezeki orang. mematikan rezeki orang, kemudian Anda bisa Mungkin rezekinya mati sendiri nanti. Hmm. Itulah yang paling berbahaya. Makanya tetap berhusnuzon sama orang. jangan seuzon. Ya. Kalau memang mau bukti betul bawa ke lab silahkan. Kami menunggu hasil dari lab Mau tersebut. ikut panen ya silakan. Ayo kami terbuka. Kami terbuka. Oke. Kami mau ikut panen. Oke. Tapi kalau Anda masih berkomentar yang tidak, Anda seuzon, Anda berdosa, Anda mematikan rezeki mematikan orang. rezeki orang. Ya, semoga nggak kejadian pada diri Anda. Dah. Jadi sekian untuk panen dari pohon pertama ini. Kita lanjut ke part 2.